Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, hai, welcome back. Swakata berbicara tentang kreatif, kritis, inspiratif secara humanis. Hai, kali ini bareng aku lagi Nada, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, akan mengulik informasi menarik lagi yang tentu saja inspiratif juga. Dan kali ini tentu saja aku nggak akan sendirian nih, aku akan ditemenin temen ngobrol aku, narasumber aku yaitu Kak Zia. Halo Kak Zia. Apa kabar nih Kak? Baik banget. Ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, seperti biasa, Oke. boleh nih Mbak Zia memperkenalkan diri dulu sama teman-teman online kita supaya lebih kenal nih. Oke, izin perkenalan ya. Perkenalkan, saya itu Ziaul Hulia, biasa dipanggil Zia. Oke, nah saya sendiri itu semester 6 di Prodi Teknik Informatika. Nah, untuk alamatnya saya sendiri itu di Kebumen aja dan di Karangsari, RT-nya RT 1 RW 1 gitu. Mungkin Kalau itu aja ya perkenalannya ya. Iya, Oke. kalau boleh tahu kesibukannya Kak Zia apa aja nih? Oke, untuk kesibukannya saya sendiri mungkin kuliah ya, itu utama juga untuk kuliah. Dan untuk yang kedua itu saya bekerja, kerja. Terus yang ketiga buat aktivitas buat di Geopark Kebumen. Oh, Oke. kalau boleh tahu kerjanya di mana Kak? Kerjanya di Waringin Group. Oh Oke. gitu. Nah, Kalau di Geoparknya sendiri di ini? Geoparknya sendiri saya jadi wakil ketua Geopark Kebumen di galerinya sendiri. Wah, keren banget. Kok bisa sih Kak, boleh diceritain nih lebih lanjut, kok bisa awal mulanya ini gabung sama Geopark ini? Oke, awalnya saya masuk dan gabung di Geopark sendiri dan jadi pemandu Geopark Kebumen sendiri itu karena saya tertarik juga di bidang kan ada tiga bidang di Geopark itu, ada geologinya dan ada biologinya dan ada kebudayaannya juga. Nah, di sisi itu saya juga suka alam nih, jadi kayak suka budaya juga. Nah, saya juga itu tertarik dan kayak luar biasa juga di Kebumen itu udah masuk UNESCO kan Geoparknya. Nah, saya iseng-iseng nih buat masuk di situ. Oh, Oke. sekarang udah masuk ke UNESCO ya? Betul sekali, Oke. betul sekali karena sekarang juga hari ini juga, nah ini udah Kebumen sudah dinyatakan UNESCO Global Geopark. Hari Nah, ini? ya hari ini Tanggal juga. 16 Iya, ini? betul Wow, sekali. keren banget. Iya, betul. Nah, terus juga untuk Geopark Kebumen sendiri itu memberikan peluang juga untuk belajar lebih dalam tentang kayak itu tadi ada tiga kayak pelestarian juga dan kayak dari segi kayak geologinya juga itu juga. Nah, tahun ini kan kayak sudah UNESCO kan. Nah, terus di situ sebagai UNESCO Global Geopark juga statusnya kan geopark nih. Nah, terus pas kemarin kan validasi aja. Nah, sekarang itu pastinya kan UNESCO. Nah, di sisi itu juga pas dulu itu masuk di validasi itu ada Master Andreas dari Garmi, itu kayaknya dari Jerman kalau nggak salah. Terus ada Miss Sarina itu dari Cina dan itu bener-bener datang di Kebumen buat datang ke Kebumen terus ngeliat betapa luasnya Kebumen dari utara sampai selatan, dari segi itu tiga ada geologi, biologi sama budayanya Kebumen sendiri itu. Terus banyak sekali sih dan itu mungkin itu aja. Iya, keren banget ya Kak. Berarti ada keistimewaan tersendiri nih dari Iya, Geopark sampai betul. peneliti-peneliti ya? Iya, Itu peneliti datang ke kebun. Boleh iya. diceritain, boleh disebutin nih keistimewaan dari Geopark ini dong Kak? Oke, keistimewaannya Geopark Kebumen itu sendiri itu jadi Geopark Kebumen itu awalnya kan Karang Sambung itu Karang Sambung Karang Bolong yang awalnya
masih itulah ya. Terus nah di 2018, terus dari 2020, dari 2020 sampai 2022, maaf. Nah, itu benar-benar tahap ke tahap buat berjuang buat membesarkan nama Geopark menjadi UNESCO itu. Dan di situ ternyata Kebumen itu benar-benar dari geologinya di Karangsambung itu, dan banyak sekali dari peninggalan-peninggalan dari zaman dulu juga. Terus dari segi budayanya juga itu yang bikin keistimewaannya itu di Kebumen kayak gitu. Keren banget ya. Betul. Kalau Mbak Zia sendiri ini di Geopark itu Ya. jadi staff, jadi pemandu atau jadi apa nih Kak? Oke, kalau dari saya sendiri itu di Geopark sendiri itu jadi pemandu galeri Geopark tersendiri dan jadi wakil ketua galeri Geopark Kebumen. Dan di sisi itu biasanya saya juga nge-tour guide, tour leader kayak gitu. Tour guide-nya saya juga di daerah Kebumen aja, tour guide kayak ke Karangsambung, ke Pantai Manganti atau ke hutan mangrove kayak gitu, ngebawa dinas-dinas kayak dinas Klaten ataupun dinas yang di luar kayak gitu. Biasanya juga ngebawa anak sekolah, bawa anak SMK juga pernah, mahasiswa juga pernah gitu. Terus kalau tour leader biasanya keluar juga kayak gitu. Oh, jobnya banyak banget ya Kak. Betul. Boleh diceritain nggak awal pertamanya nih Mbak Zia ini gabung ke Geopark itu gimana? Kok bisa jadi pemandu dan job-jobnya banyak banget nih? Oke, kalau awal saya sendiri masuk di Geopark dan sekarang jadi pemandu Geopark Iya. itu awalnya iseng-iseng. Nah, Iseng-iseng. iya, iseng-iseng daftar di link, terus kayak kayak ngisi administrasi dan lain-lain. Terus beberapa 2 minggu atau berapa mingguan lah gitu. Terus saya dapat informasi suruh ke dinas pariwisata dan untuk kayak bener-bener ketemu sama teman-teman yang udah keterima dan sudah menjadi dan udah tergabung di Geopark itu. Banyak sekali teman-teman dan mahasiswa dari kayak IAINU juga ada, dari UPB juga ada, dan sampai ke mahasiswa luar juga dari UGM juga ada, terus dari ITB juga ada gitu. Terus banyak sekali dari mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu. Keren banget ya, berarti bareng-bareng nih di Iya, situ. betul sekali. Oke nih Mbak, berarti kan di sini Mbak Zia ini jadi pemandu nih. Iya, betul. Aku penasaran nih, apa sih motivasi Mbak Zia untuk gabung jadi pemandu di Geopark ini? Apakah memang sebelumnya itu pernah ikut pelatihan atau mungkin event-event atau gimana nih Kak? Oke, untuk motivasi saya sendiri itu karena diri saya sendiri mungkin dari sebelum mau jadi mahasiswa itu udah senang buat interaksi sama orang, buat ikut organisasi juga, dan kayak banyak sekali ikut komunitas-komunitas kayak di luar ataupun di internal kayak gitu. Nah, jadi motivasinya karena nggak suka buat kesepian kayak gitu. Jadi lebih ingin buat bermanfaat sama orang dan aktif, dan benar-benar aktif buat di masa-masa muda ini kayak gitu. Dan untuk kayak pelatihan pas itu jadi pemandunya sendiri itu di bulan Desember itu juga saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa sekali, yaitu menjadi tour leader dan jadi apa ya namanya sebagai pendamping dari yang namanya itu Rakernas. Nah, Rakernas itu sekomunitas Geopark se-Indonesia datang ke Kebumen langsung, dan itu saya mendampingi dan benar-benar keliling di Kebumen. Nah, itu terus kayak ya benar-benar di situ juga saya sangat luar biasa dan bisa ngobrol sama menteri juga datang ke sini, terus juga sama dari pihak-pihak sektor yang benar-benar sangat luar biasa yang di Indonesia gitu. Dan pas bulan ini juga
saya mendampingi di Galeri Geopark itu ada 9 negara. Nah, itu namanya ada International Symposium of Philosophers, dan itu benar-benar dari 9 negara datang ke Kebumen dan datang ke Galeri Geoparknya. Itu tersendiri dari berbagai, kayak dari Cina, terus dari Jepang juga ada, dan dari India juga ada, dari Malaysia pun juga ada datang ke Kebumen untuk melihat geologinya Kebumen itu seperti apa, dan kebudayaannya juga. Ternyata negara-negara kayak Cina terus India itu sangat luar biasa buat antusiasnya ngelihat kebudayaan Kebumen itu tersendiri. Keren banget. Iya, Datang keren langsung banget. ke Iya, datang Kebumen ya? langsung ke Kebumen dan antusiasnya luar biasa dan mencoba mendoan. Oh, Mencoba makanan mendoan. khas Kebumen ya? Iya, betul. Mendoan, terus banyak sekali makanan-makanan yang dicoba di Kebumen itu. Terus kayak banyak sekali sih pengalaman-pengalaman yang ikut di Geopark Kebumen dan sangat berkesan juga, dan itu hal yang bagi saya sendiri itu sangat luar biasa dan semangat sekali buat belajar sih, buat selalu interaksi sama orang-orang Iya. kayak gitu. Berarti pelatihan dan event-eventnya ini setelah jadi pemandu di Geopark. Iya, Oh, berarti Jadi kalau saya- sebelumnya benar-benar pure baru nyemplung ke Iya, betul pemandu sekali. itu Ya, baru di Geopark. dulu juga sebelum nyemplung di Geopark, karena ikut ini di himpunan di kampus sendiri. Iya. Nah, karena saya kan di teknik informatika nih. Nah, masuk di himpunan teknik informatika, terus juga ikut kegiatan-kegiatan biasa yang di kampus kayak gitu. iya. Kalau ada acara ikut juga, dan kayak mungkin kayak pengen nih gimana sih rasanya ikut nyemplung di eksternal di luar, apalagi masuk di pemerintahan. Nah, saya mencoba nih di Geopark sendiri, karena kan di Geopark sendiri itu juga ada gabungan-gabungan dari pemerintah tersendiri, kayak seperti Bapeda, Dinas Pariwisata, dan BRIN juga masuk kan, karena Badan Riset itu Inovasi Indonesia itu. Nah, di situ juga banyak sekali yang dipelajari gitu. Keren banget nih cerita dari Kak Zia. Aku penasaran juga nih Kak. Kan di pemandu ini juga cukup lama kan Kak Zia? Iya, udah Ada cukup tantangannya nggak nih Oke. di selama jadi pemandu di Geopark ini? Oke, untuk tantangannya tersendiri mungkin kayak dari segi waktunya, karena dibagi dari segi kuliahnya, dari kerjanya juga, terus dari ini mungkin itu waktu, terus juga buat tantangannya buat belajar untuk public speaking dan kayak interaksi, gimana sih caranya buat bisa mengayomi buat yang lebih tua dari kita, apalagi juga yang lebih muda dari kita juga. Kadang ketemu juga nih sama anak TK, anak SD, anak dari sampai mahasiswa, dan apalagi kadang juga ketemu sama yang udah lebih tua juga. Kadang kita buat lebih interaksi banyak dan selalu ngobrol tentang apa aja di si Kebumen gitu, tentang Geopark tersendiri. Itu sih tantangannya, dan di sisi itu tantangan yang banyak itu mungkin luar biasa juga. Di tantangan itu seneng sih kalau semisal banyak tantangan seperti itu, tapi di sisi itu juga kayak temennya banyak, dan dari yang semangat dari teman-temannya yang luar biasa itu. Jadi tambah pengalaman baru Ya, juga ya betul Kak. juga. Wah. Berarti ada nggak nih kesan atau cerita yang berkesan nih selama jadi pemandu? Oke, kesannya sangat luar biasa sih, karena sangat bersyukur bisa
gimana ya, bisa gabung di Geopark sendiri karena jadi tahu teman-teman yang di ranah pemerintahan dan jadi ikut rapat juga di pemerintahan, terus jadi kayak rencana-rencana di Kabupaten Kebumen untuk selanjutnya juga jadi tahu, terus juga sangat kesannya juga jadi tahu ternyata itu Kebumen luas banget dari utara sampai selatan, dan bener-bener saya kira itu Kebumen itu kecil ya, ternyata sangat luas banget, dan masyarakatnya juga antusias banget buat yang awalnya tidak tahu jadi tahu. Itu yang sangat berkesan sekali sih. Ya itu sangat luar biasa sih bagi saya dan bersyukur. Nah untuk pesannya dari saya sendiri, saya berharap juga dengan teman-teman ataupun semua yang punya pengalaman, dan saya bisa mengasih keterampilan komunikasi dan kepemimpinan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan baik lokal maupun maupun internasional gitu. Nah, untuk lebih memahami tantangan di Geopark sendiri, nah mungkin saya ingin memotivasi teman-teman juga untuk apalagi untuk mahasiswa nih. Nah, mungkin buat untuk teman-teman yang nonton. betul, mungkin untuk belajar dan berkembang bersama-sama ataupun buat diri sendiri, semoga ataupun melalui peran ini saya dapat berkontribusi pada berkembang di Geopark Kebumen, terus serta meningkatkan peran kampus apalagi di UMNO sendiri kan dalam mengelola Geopark yang lebih luas lagi. Terus motivasinya jangan lupa buat belajar dan percaya diri, terus belajar public speaking, dan public speaking itu penting sekali buat kedepannya, entah buat bekerja ataupun buat ketemu sama yang lebih lain lagi. Iya, gitu. setuju banget. Iya, betul sekali. Kayak untuk Geopark Kebumen sendiri itu berbagi pengetahuan kayak para pengunjung juga. Nah, beberapa bulan sebelumnya di bulan Desember kalau nggak salah, itu kayaknya saya lupa deh itu di bulan apa gitu. Nah, itu saya diberi kepercayaan. Nah, itu saya ikut rapat pemerintahan di Jogja. Nah, itu pengalamannya itu sangat berkesan sekali dan sangat berharga buat saya sendiri. Itu karena saya sendiri dapat berdiskusi langsung sama berbagai pihak sektor, kayak dari dinas-dinas terkait, kayak dinas Bapeda, kepala dinas pariwisata, terus manajer Geopark gitu, dan dinas perpustakaan juga. Itu sangat luar biasa. Dan selain itu juga itu ikut mendampingi trip di Watu Kelir. Itu Watu Kelir itu ada di Karangsambung. Kebumen ya, Kak? Iya, itu di ujung. Nah, itu di ujungnya Karangsambung, Kebumen. yaitu Watu Kelir yang sangat diantusiasi sama orang-orang dari luar ataupun dari internasional juga, dari negara-negara lain gitu. Itu saya mendampingi trip ke Watu Kelir bareng sama Kepala Dinas Bapeda Klaten itu, dan dari Kepala Dinas Pariwisata, dan banyak sekali sektor yang di Klaten itu luar biasa. Terus ada kelompok Pokdarwis namanya, itu ada kelompok sadar wisata. Nah, itu dari Klaten, itu benar-benar saya mendampingi ke Watu Kelir. Dan dalam pengalaman itu dan perjalanan itu memang benar-benar luar biasa buat diskusi pengelola yang pariwisata dan mengeksplor tentang wisata yang di Indonesia juga, ngobrol dan ngobrol juga tentang di Kebumen. Nah, untuk membuka pengalaman antar berbagai daerah juga itu kan dari Kebumen ataupun Klaten, dan dari aktivitas itu jadi semakin membuka wawasan saya dan tentang pentingnya kolaborasi antar daerah juga, dan benar-benar luar biasa sih. Terus di tanggal 10 April kemarin itu alhamdulillah juga saya dampingi dan mendapat kepercayaan juga
bukan mendampingi sih ya, kayak ikut rapat di kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sampai 2029 dan itu sama rencana kerja pemerintah daerah 2026. Itu ikut rapat di meja bulat gitu, ngobrol sama bener-bener dari itu, bener-bener ngobrol rapat sangat luas sekali, dan itu tempatnya itu di BRIN Karangsambung, di auditoriumnya Karangsambung, dan di situ juga sangat pengalamannya itu sangat berkesan sekali karena jadi ketemu sama manajer BRIN-nya, terus dari manajer kayak apa ya namanya ya, manajer dari hotel lainnya juga ada, dari pemerintahan-pemerintahan yang sektor yang sangat luar biasa itu. Terus juga dari saya pribadi, karena meskipun saya masih apa ya, mahasiswa gitu, mahasiswa, terus juga dari saya sendiri juga peserta termuda dan masih muda sekali mahasiswa, dan yang dari rapat itu rata-rata udah punya anak dan udah beristri lah gitu. Itu sangat berkesan sekali. Terus juga bertukar pikiran terus dan secara langsung dengan berbagai pihak penting di Kabupaten Kebumen itu. Nah, diantarakan kayak ada direktur direktur BRIN sendiri, dan serta para kepala dinas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Kebumen, dan sangat luar biasa sih gitu. Keren banget. Oke, makasih banyak nih Kak Zia udah berbagi cerita, berbagi informasi yang menarik juga inspiratif nih buat teman-teman. Semoga apa yang kita bagiin di sini bisa menginspirasi teman-teman yang lagi nonton. Oke. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di YouTube Umnu Kebumen Kreatif. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.